الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka karena apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebagai bahan renungan kita bersama pada ceramah zuhur kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Yunus, surat ke-10 urutannya dalam Al-Quran. Ayat 7 dan ayat 8 tadi sudah kami bacakan dan telah pula diterjemahkan. Menurut seorang ahli tafsir yang bernama Wahbah Zuhaili, di dalam tafsir beliau yang bernama Al-Munir, beliau mengatakan bahwa surat Yunus ayat 7 ayat 8 ini adalah tentang gambaran 4 karakter calon penghuni neraka. Jadi kalau karakter itu artinya perangai, tingkah laku, kebiasaan. Jadi dalam surat Yunus ayat 7 ayat 8 ini ada 4 perangai manusia yang menyebabkan dia itu masuk ke dalam neraka Allah.
Yang pertama, la yarjuna liqa'ana. Tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak mengharapkan adanya hari pertemuan dengan Allah. Kalau orang itu tidak yakin akan bertemu dengan Allah, artinya dia tidak takut dengan Allah. Mereka tidak mau mengerjakan apa perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah. Mereka tidak takut dengan azab Allah dan tidak mengharapkan pahala dari Allah. Ini ada karakter manusia seperti itu. Orang seperti itu kata Nabi, wa qaswatul qalbi, hatinya keras sekeras batu untuk menerima kebenaran yang disampaikan orang lain. Ada manusia hari ini sudah tua, diberi nasihat, diberikan kata-kata agar dia itu segera bertobat kepada Allah. Pak, bapak sudah tua, ibu sudah tua, ayo tobat pak, bu. Apa jawabnya? Itu tidak urusan Anda, itu urusan saya. Kalau saya tidak bertobat, kalau saya tidak sholat, itu urusan saya dengan Allah. Yang akan masuk neraka saya, katanya. Saya hadang masuk neraka. Itu katanya, begitu kerasnya karakternya. Kenapa dia berani kata seperti itu? Karena dia belum pernah merasakan neraka. Silakan baca surat An-Nisa ayat 56, itu Allah gambarkan bagaimana sulitnya kehidupan di dalam neraka itu, Pak. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, nanti kami bakar dia dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus dibakar, kami ganti dengan yang baru. Dibakar, hangus, diganti lagi, dibakar lagi, hangus lagi, diganti, begitu terus menerus. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab kami. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Jangan coba-coba menantang Allah. Tidak akan terlawan oleh kita. Allah itu maha perkasa. Tapi juga hakimah. Allah itu maha bijaksana. Kalau kita ingin bertobat, Allah bukakan pintu taubat buat kita. Nah, ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua dalam ayat ini adalah waradu bil hayatid dunya. Ada manusia itu mempunyai karakter, Bapak Ibu, dia merasa puas dengan kesuksesan hidupnya di dunia. Dia merasakan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang segala-galanya. Dia lupa ada kehidupan setelah ini, adalah kehidupan akhirat. Makanya Imam Al-Ghazali katakan dunia itu seperti terminal. Hati-hati dengan dunia. Dunia itu seperti terminal. Apa maksudnya? Terminal itu kan fungsinya adalah tempat kita menunggu kendaraan, tempat kita menunggu jam berangkat kita. Kalau kendaraan kita sudah ada, jam berangkat kita sudah tiba, kita pun berangkat meninggalkan terminal. Tidak ada orang berangkat bawa terminal, Pak. Apa artinya? Sesukses orang di dunia ini, Pak, ketika dia kembali kepada Allah, dunia yang dia usahakan siang malam itu tidak dia bawa. Sekaya-kaya orang, kain kapannya tetap dibeli di kaki lima itu, Pak. Kain yang paling murah. Ada orang mengutamakan dunia, siang malam dia kerja keras cari uang, sukses dia, kaya raya. 5 rumahnya bagaikan istana dan mobilnya mobil mewah. Tapi ketika meninggal dunia, adakah salah satu rumah itu dijadikan kuburan untuk dia? Tidak ada. Ketika dia meninggal, istri dan anak-anaknya berembuk bersama-sama, lalu disampaikan kepada orang yang datang melayat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah kami ini adalah sosok pekerja keras, pahlawan bagi kami.
Siang malam dia bekerja sehingga kami mendapatkan rumah-rumah yang mewah seperti ini. Maka kami berkeputusan salah satu rumah itu kami jadikan kuburan ayah kami. Ada enggak Pak, Bu? Enggak ada Pak. Yang ada adalah anak kita, keluarga kita ketika kita meninggal dunia. Disuruh kita cepat-cepat diselenggarakan jenazah kita Pak. Dicari ustaz-ustaz cepat mandikan ayah kami. Agar segera kita kuburkan. Itu yang ada. Mobil-mobil mewahnya tidak satu pun mengangkut jenazahnya Pak. Jenazahnya dibawa dengan ambulan, itu pun ambulan gratis. Sementara orang lain yang berebut naik mobil yang dia usahakan siang malam untuk membelinya. Lalu untuk apa kita mengejar dunia? Kenapa kita mati-matian mengejar kehidupan dunia sementara kita tidak bisa membawanya ketika kita kembali kepada Allah? Ada juga orang mendidik anaknya dengan pendidikan dunia, sekolahnya sekolah dunia, sukses. Semua anaknya sukses, kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi ketika dia meninggal, tidak satu pun anaknya datang dengan alasan tidak dapat izin, ini perusahaan asing, tidak bisa izin mendadak. Di mereka itu tidak ada istilah meninggal dunia, tidak ada. Kalau tidak mau kerja ya sudah begitu. Untuk apa kita mati-matian Pak menyekolahkan anak? Ketika kita meninggal tidak satu pun anak kita ikut menyelenggarakan jenazah kita. Dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tak lain dan tak bukan adalah kehidupan yang memperdaya kamu, membuat kamu lupa ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yaitu akhirat. Dua, karakter yang ketiga, wattama'annu biha. Ada orang ini merasa nyaman, tentram saja dengan kehidupan dunia yang penuh dengan noda dan dosa. Ada karakter manusia, dia bangga berbuat maksiat, dia bangga berbuat dosa. Nyaman saja dia berbuat salah, tidak peduli dia, ini halal, haram, tidak peduli. Kita lihat hari ini orang berzina, Pak, masih enak-enak ketawa-ketawa di depan kamera TV. Semakin berzina, semakin naik ratingnya. Kalau artis semakin laku dia, jadi presenter di TV-TV. Inilah Indonesia Pak, kenapa? Karena kita mayoritas Islam, tak? Tapi kita mayoritas Islam tapi tidak malu berbuat maksiat, tidak malu berbuat dosa. Ini karakter. Kita lihat perempuan-perempuan hari ini tidak malu mempertontonkan auratnya di depan umum. Ya nah? Baju yang harusnya dia pakai di kamar tidur, tapi dia pakai di tempat umum, ke warung, ke kedai, beli-beli sesuatu. Bajunya tidak pakai lengan lagi Pak. Yang terakhir, wallazina hum an ayatina ghafilun. Karakter yang keempat adalah calon penghuni neraka itu orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, kata Allah. Lalai maksudnya tidak menjalankan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.